Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham LQ45 bagus lagi murah, edisi Februari tahun 2024. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, berikut ini kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, berada di indeks LQ45. Yang kedua, labanya besar tapi punya PBV paling rendah. Yang ketiga, semua PBV-nya di bawah 1 kali. Dan yang keempat, semua PER-nya di bawah 7 kali. Nah, ini merupakan 6 saham yang akan kita bahas, yaitu ADRO, Pegas, GGRM, BBTN, INKP, dan INDY. Kita bahas dari berbagai aspek. Yang pertama, saham beredar di masyarakat. Jika teman-teman lihat di sini, Pegas memiliki porsi pemegang saham di masyarakat paling besar dengan angka 43%. Sedangkan GGRM punya porsi terendah dengan angka 24,4% saja. Kita bandingkan terhadap growth labanya. Jika teman-teman lihat di sini, hanya GGRM yang mencetak pertumbuhan laba di tahun 2023. Bahkan pertumbuhan labanya sangat besar jika disetahunkan sekitar 113%. Tapi ingat, ini berdasarkan posisi Q3, belum ada data Q4-nya. Nah, sedangkan ADRO, Pegas, BBTN, INKP, dan INDY memiliki porsi yang bisa dikatakan terjadi penurunan kinerja, meskipun tidak terlalu signifikan untuk BBTN. Tapi untuk INDY dan INKP mengalami penurunan laba yang sangat signifikan, bahkan di atas 50%. Ini bisa menjadi catatan tersendiri bagi teman-teman. Kenapa saham ini murah? Karena memang secara kinerja keuangan mengalami penurunan. Di samping itu untuk GGRM, kenapa saham ini semakin murah? Padahal labanya naik sangat signifikan. Kemudian kita bahas laba sampai dengan Q3 tahun 2023. Teman-teman bisa lihat di sini, meskipun secara persentase GGRM mengalami peningkatan laba 113%, tapi secara nominal ADRO masih mencetak laba tertinggi dengan angka 18,8 triliun rupiah, sedangkan GGRM hanya mencetak laba 4,4 triliun rupiah. Saham INKP mencetak laba 4,9 triliun dan INDY mencetak laba hanya 1,4 triliun rupiah saja. Itu artinya laba INDY mengalami penurunan drastis dengan angka 1,4 triliun rupiah saja, karena turun sekitar 72,7%. Yang mana seharusnya laba INDY bisa naik lebih besar dari angka ini. Berikutnya dari aspek valuasi PER, bisa teman-teman lihat di sini, saham Pegas memiliki PER tertinggi dengan angka 6,6 kali dan saham ADRO punya PER terendah dengan angka 3 kali. Kenapa PER ADRO bisa 3 kali? Karena secara laba, nominal labanya jauh lebih besar dibandingkan saham-saham yang lain dengan angka 18,8 triliun rupiah. Hal itulah yang menyebabkan jika dibandingkan dengan harga sahamnya, EPS perusahaan ini bisa dikatakan sangat besar sehingga mempengaruhi terhadap aspek PER-nya menjadi semakin murah. Begitu juga dengan saham INDY. Tapi untuk INDY kasusnya berbeda karena secara nominal laba, saham ini memiliki laba yang cukup kecil dibandingkan 5 saham lainnya. Tapi karena jumlah saham beredarnya lebih sedikit membuat EPS menjadi lebih besar dan berdampak kepada PER yang menjadi lebih rendah. Berikutnya dari aspek PBV. Nah, sayangnya meskipun ADRO memiliki PER terendah, tapi secara PBV, ADRO memiliki PBV tertinggi dengan angka 0,73 kali. Sedangkan untuk saham INDY memiliki PBV terendah dengan angka 0,38 kali. Itu artinya jika membandingkan harga saham dengan modal per lembar, maka INDY memiliki rentang jarak yang paling jauh yaitu 0,38 kali. Dengan kata lain, INDY bisa dikatakan paling murah jika hanya dilihat dari aspek PBV-nya. Tapi ingat, untuk menilai murah dan mahalnya suatu saham tidak hanya dari aspek PBV saja, tapi banyak aspek lain yang harus dipertimbangkan. Berikutnya dari unsur profitabilitas yaitu NPM. Nah, menariknya ADRO mencetak juga NPM tertinggi dengan angka 24% dan INDY masih mencetak NPM terendah dengan angka 4%. Hal ini sebanding lurus dengan pencapaian laba di tahun 2023 ini, khususnya hingga Q3. ADRO mencetak laba tertinggi dan INDY mencetak laba terendah. Itu artinya ada keterkaitan antara laba dan rasio profitabilitas NPM. Semakin baik NPM-nya bisa dikatakan perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih optimal dari waktu ke waktu. Bagaimana dari aspek ROE-nya? ADRO juga memiliki ROE tertinggi dengan angka 23%, sedangkan INKP memiliki ROE terendah dengan angka 7,2%.
Nah, untuk aspek ROE ini, kita membandingkan antara net income terhadap modal yang mereka miliki, sebagaimana mereka bisa menghasilkan laba dari modal yang mereka miliki ini. Nah, di sini kita bisa lihat ADRO juga menjadi juara satu untuk aspek ROE-nya. Begitu juga dengan NPM dan laba yang dihasilkan di tahun 2023 ini. Berikutnya dari aspek DER. Nah, untuk BBTN tentu saja kita keluarkan karena merupakan saham perbankan yang mana aspek DER ini tidak terlalu relevan jika dibandingkan dengan 5 saham lainnya. Untuk aspek DER terlihat di sini ADRO memiliki DER terendah dengan angka 44%, yang artinya hutangnya paling sedikit jika dibandingkan dengan modalnya. Nah, ini menarik. ADRO memiliki laba terbesar, NPM tertinggi, ROE tertinggi, tapi memiliki DER terendah. Selain itu, valuasi PER-nya juga paling rendah. Apakah hal ini ADRO menarik untuk dikoleksi? Teman-teman harus analisa lagi dan jangan hanya melihat dari aspek video ini. Karena bisa saja terjadi perbedaan analisa saat teman-teman melakukan analisa pribadi. Untuk kinerja saham setahun. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, INDY mengalami penurunan harga yang paling tinggi dengan angka 50%. Begitu juga dengan Pegas yang turun 49%. Secara sekilas teman-teman melihat bahwa dalam setahun ini, 6 saham ini semuanya mengalami penurunan harga saham dengan range yang bervariasi. Bagaimana dengan kinerja saham 5 tahun terakhir? Hanya ADRO yang masih mencetak pertumbuhan kinerja saham selama 5 tahun sebanyak 29%. Sebaliknya, saham GGRM seperti yang kita tahu bersama mengalami penurunan harga saham yang sangat signifikan, yaitu 72%. Nah, dari data-data yang sudah kita bahas tadi, tentu teman-teman bisa mengambil kesimpulan saham mana dari 6 saham ini yang masih menarik untuk dikoleksi. Apakah ADRO yang memiliki ROE tertinggi, NPM tertinggi, dan nominal laba tertinggi, atau saham GGRM yang memiliki growth laba tertinggi di tahun 2023, atau saham INDY yang harga sahamnya turun sangat signifikan selama 1 tahun terakhir, dan berbagai aspek lainnya. Tentu saja teman-teman harus analisa lebih jauh lagi sebelum mengambil keputusan. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari nol. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.